Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ala jami'in ni'am. Zahiratan wa batinah. Sabiqatan wa lahiqah. Ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita oleh Allah dijadikan menjadi umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Rasulullah ini mendapat gelar umat terbaik, masya Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanahuna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk memberikan manfaat kepada manusia, memberikan manfaat sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kita pun patut bersyukur kepada Allah bahwa kita oleh Allah diturunkan Al-Quranul Karim, Masya Allah. Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah, kasih sayang dari Allah. Betapa bahagianya kalau kita hari-hari dekat dengan Al-Quran. Diumpamakan, kalau kita ingin membeli HP misalnya, supaya HP kita itu awet, maka pabrik itu memberikan buku panduan bagaimana penggunaan HP itu dengan baik. Ada dalam buku panduannya. Begitupun kalau kita membeli TV atau membeli sepeda motor, pasti ada buku panduannya supaya sepeda itu atau supaya TV itu bisa awet digunakan. Begitu manusia, Allah lahirkan ke muka bumi ini supaya manusia ini selamat dunia akhirat. Maka Allah turunkan panduan, yaitu Al-Quranul Karim. Masya Allah. Barang siapa yang dekat hari-hari dengan Al-Quran, maka dia itu akan selamat dunia akhirat. Dan sebuah hadis dikatakan, orang yang hari-harinya berinteraksi dengan Al-Quran, maka ketika syakaratul maut, Al-Quran itu akan menemaninya. Ketika dia masuk alam barzakh, Al-Quran pun akan menemani dia. Ketika dia ditanya oleh dua malaikat munkar nakir, Al-Quran akan menjawabnya. Ketika dia di alam ba'as, Al-Quran menemaninya. Ketika dihisab, Al-Quran menemaninya. Ketika disirat, Al-Quran menemaninya. Bahkan ketika masuk surga pun, Al-Quran akan terus menemani dia. Inilah janji Allah yang pasti. Hadirin rahimakumullah. Betapa bahagianya orang yang hari-hari dekat dengan Al-Quran, hari-hari bisa membaca Al-Quran. Dialah orang yang akan hidup dalam keadaan terbaik dan mati pun dalam keadaan terbaik. Bahkan dalam satu hadis dikatakan, Allah bertanya kepada malaikat ketika seluruh makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. Kata Allah, di manakah tetangga-tetanggamu? Di mana tetangga-tetanggamu? Maka malaikat bertanya, siapa tetanggamu ya Allah? Kata Allah, tetanggaku adalah dia yang sering memakmurkan masjid-masjid ketika di dunia. Maka bangkitlah sekelompok orang dan masuk surga tanpa hisab. Kemudian Allah pun bertanya yang kedua kalinya, sekarang di manakah keluarga-keluargaku? Di mana keluarga-keluarga? Maka malaikat pun bertanya, siapa keluargamu ya Allah? Allah berfirman,
Keluargaku adalah mereka yang hari-harinya sering berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka ahli Al-Quran. Maka bangkitlah sekelompok orang, maka dia pun masuk surga tanpa hisab. Tidak ada lagi kebahagiaan yang paling utama ketika kita mendapat gelar keluarga Allah. Ketika di hari yang penuh ketakutan, Masya Allah, kita pun dipanggil oleh Allah, bahkan mendapat gelar keluarganya Allah. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan hidayah, kekuatan untuk terus sering berinteraksi dengan Al-Quran, sering membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya hak. Kata Rasulullah, hak Al-Quran itu adalah dikhotamkan setiap 6 bulan 1 kali. Atau 1 tahun 2 kali. Itu hak Al-Quran. Kalau kita tidak menghatamkan Al-Quran dalam 6 bulan 1 kali, maka Al-Quran itu akan menuntut kita di hari kiamat nanti. Mudah-mudahan hadirin kita diberikan hidayah oleh Allah untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita juga bisa mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas kepada anak-anak kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hidup dalam keadaan terbaik dan mati pun dalam keadaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.